Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa belajar bersama di channel Edukasi SAI. Jadi di channel ini kita akan belajar bersama mengenai pembelajaran matematika baik di tingkat SD, SMP maupun di SMA. Oke? Jadi ini adalah konten pertama di channel Edukasi SAI nih. Yang akan kita bahas itu adalah materi pembelajaran kelas 4 SD dengan materi kelipatan dan faktor bilangan. Oke, jadi di dalam materi ini kita akan bagi ke 4 bagian nih. 4 bagian ini nanti SAI bentuk jadi 3 video. Yang video pertama kita akan bahas kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Yang video kedua nanti akan fokus ke bilangan prima, dan video ketiga akan fokus ke KPK dan FPB. Kita langsung aja masuk ke kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian yang dibuat antara sebuah bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa aja ya adik-adik ya? Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh supaya adik-adik lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan kelipatan bilangan. Contoh yang saya buat, tentukan bilangan kelipatan dari 2. Jadi untuk mengerjakan mencari bilangan kelipatan ini ada 2 cara. Yang pertama dengan perkalian. Seperti definisinya tadi, kelipatan itu adalah hasil perkalian yang dibuat antara sebuah bilangan dengan bilangan asli. Yang di sini ditanya bilangannya itu adalah 2. 2, maka kita kalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10, dan seterusnya. Karena di soal ini tidak ada batasan sampai berapa, jadi kita nggak usah ngerjain sampai banyak-banyak ya, karena ini kan supaya paham dengan definisinya aja. Jadi sampai seterusnya. Jadi mana yang dimaksud dengan kelipatan bilangan dari 2? Ini nih, yang udah dikasih warna biru. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah ini dengan cara pertama, yaitu dengan perkalian. Cara yang kedua, adik-adik bisa mengerjakan dengan cara penjumlahan atau ditambah-tambah ya. Penyelesaiannya yaitu dengan, karena di sini bilangannya adalah 2, kita langsung mulai dengan angka 2 di awal. Karena di sini kita pakai penjumlahan, maka kita tambah dengan bilangan itu sendiri. Ditambah 2 jadi 4, ditambah 2 lagi jadi 6, ditambah 2 jadi 8, ditambah 2 10, dan seterusnya. Ditambah 2 lagi. Maka yang mana yang termasuk yang dimaksud dengan bilangan kelipatan dari 2, yaitu yang besar-besar ini nih, yang warna biru. 2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. Oke, paham ya? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Contoh yang kedua. Tentukan bilangan kelipatan dari 7 yang kurang dari 40. Nah ini dibatasi nih, kelipatan 7 tapi nggak boleh lewat dari 40. Gimana cara penyelesaiannya? Seperti tadi, dengan metode perkalian, kita kalikan dengan bilangan asli. 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. 3 kali 7, 21. 4 kali 7, 28. 5 kali 7, 35. Nah, ini kenapa nggak dilanjutin, Say? Kan 6 juga bilangan asli. Nah, 6 kali 7 itu 42. 42 itu udah lebih dari 30. Soalnya kan harus kurang dari 40, maka kita berhenti stop di 35. Maka bilangan kelipatan 7 yang kurang dari 40 adalah 7, 14, 21, 28, dan 35. Oke, paham ya? Untuk cara yang kedua tadi, dengan soal yang sama dengan cara metode penjumlahan, kita buat dulu bilangan asli yang bilangan yang mau kita cari, kelipatan dari 7. 7 kita tambah dengan bilangan itu sendiri. 7 ditambah 7, 14, ditambah 7, 21,
ditambah 7, 28, ditambah 7, 35. Sudah stop. Kenapa? Karena udah, kalau kita tambah 7 lagi itu bakalan jadi 42. Udah melebihi dari yang diminta oleh soalnya. Maka bilangan kelipatan 7 yang kurang dari 40 adalah 7, 14, 21, 28, dan 35. Satu lagi nih. Tentukan bilangan kelipatan dari 5 yang di antara 13 dan 47. Nah, ini dibatasin awalnya berapa, akhirnya juga berapa. Kalau tadi kan cuma akhirnya doang yang dibatasin. Cara nyarinya tetap sama kayak tadi. Dengan metode perkalian kita kalikan dengan bilangan asli. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 5 sama dengan 15, 4 kali 5 sama dengan 20, 5 kali 5 sama dengan 25, 6 kali 5 30, 7 kali 5 sama dengan 35, 8 kali 5 sama dengan 40, 9 kali 5 sama dengan 45, 10 kali 5 sama dengan 50. Nah, ini saya buat 10 kali 5-nya 50 supaya nanti nampak perbedaan pembatasnya dari yang atas sampai yang bawah. Oke? Jadi mana yang dibilang kelipatan 5 yang di antara 13 dan 47? Nah, kalau ini 5 berarti kan belum sampai 13, berarti ini nggak masuk ke hitungan. Yang 10 juga gitu, masih di bawah 13, nggak masuk hitungan. 15, apakah 15 ini terletak di antara 13 dan 47? Benar ya adik-adik, karena 13, 14 baru 15. Maka 15 itu masih di dalam 13 dan 47. Maka jawabannya adalah 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. 50 tidak masuk karena batas akhirnya adalah di 47. Paham ya adik-adik ya? Nah, ini dengan metode penjumlahan. Maaf, ini salah nih. Bukan perkalian ya, metode penjumlahan. Oke, metode penjumlahan tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, kita buat bilangan yang mau kita cari ditambah dengan bilangan itu sendiri. Jadi 5 ditambah 5, 10 ditambah 5 lagi, 15 ditambah 5, 20 ditambah 5, 25 ditambah 5 lagi, 30. Selanjutnya ditambah 5, 35 ditambah 5, 40 ditambah 5, 45, dan terakhir kita tambah 5 jadi 50. Nah, ini kan kita harus cari pembatas di antara paling rendah 13 dan paling tinggi 47. 50 nggak kehitung karena udah melewati 43. 10 nggak kehitung karena belum sampai 13. Maka jawabannya adalah 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Gimana adik-adik, gampang ya kelipatan bilangan ya? Gampang ini mah. Kita lanjut masuk ke faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya gimana nih, Say? Susah nih. Enggak kok adik-adik ya. Ini gampang ya. Contohnya tentukan faktor dari 8. Ini juga caranya yang pertama, kita bagi dengan yang habis bilangan tersebut. Kita bagi dengan yang habis ya. Maksudnya nggak pakai koma-koma. Kayak contoh ini 8 bagi 1 itu sama dengan 8 karena habis dibagi 8. 8 dibagi 2 sama dengan, bisa nggak? Bisa ya, 4 ya. 8 dibagi 3 bisa nggak? 8 dibagi 3. Nggak bisa ya adik-adik ya. Maka kita lanjut langsung masuk ke 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Kenapa 8 dibagi 5 enggak, Say? 8 bagi 6 enggak? 8 bagi 7 enggak? Jawabannya karena mereka itu nggak bisa habis membaginya. 8 bagi 6 itu nggak akan habis gitu. Jadi kalau misalnya kita cari itu jawabannya pasti berkoma. Jadi itu nggak masuk ke dalam faktor bilangan. Jadi yang mana yang termasuk faktor bilangan dari angka 8? Yaitu itu 1 yang kita kotakin merah ya, 2, 4, dan 8. Atau bisa kita pakai tabel supaya mempermudah kita untuk mengerjakannya. Kita buat tabel 8. Ini artinya sebelah kiri, kolom kiri kita kalikan kolom kanan, harus hasilnya dengan menjadi 8 ya. Contohnya misalnya berapa nih, kan dari awal yang kecil dulu, 1 di sini kita taruh di sebelah kiri. Kalau di sini 1, kanannya berapa? 1 kali berapa sama dengan 8? 1 dikali
8. Yang kedua, 2 bisa ya. 2 kali berapa sama dengan 8? 2 dikali 4. Nah, ini kan kalau 3 nggak bisa. 4 kan bisa nih seai. Kenapa nggak dilanjutin lagi ke tabelnya? 4 itu kan ini kebalikan nih dari sini nih. Kalau di sini 4, berarti di kanannya 2. 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. Jadi nggak usah ditulis lagi ya. Yang 8 juga gitu. Kalau di sini 8, di kiri 8, pasti di kanannya 1 sama dengan ini 1 kali 8 juga sama. Jadi yang mana yang termasuk faktor dari 8? Yang ada tulisannya di tabel. 1, 2, 4, dan 8. Gampang ya. Contoh yang kedua. Tentukan faktor bilangan dari 24. Jawab. Kita langsung pakai ke tabel aja karena ini yang lebih gampang. Kita mulai dari angka yang paling rendah 1 kali 24. Kalau 2 bisa nggak ya? 24 dibagi 2 bisa ya adik-adik ya. Berarti kalau di kirinya 2, di kanannya itu 2 kali berapa sama dengan 24? 2 dikali 12. Oke, benar. 3 bisa nggak ya? 28 dibagi 3. Iya, benar bisa ya adik-adik ya. 3 dan 8. 4. 24 dibagi 4 bisa ya? 6 ya. Jadi kiri 4, kanan 6. Dibagi 5, 24 dibagi 5 tidak bisa adik-adik. Jadi selanjutnya dibagi 6 bisa. 24 dibagi 6 4. Maka hasilnya di kiri 6, di kanan 4. Nah, sama nih kan? Ada yang 4 6, ada yang 6 4. Jadi nggak usah dilanjut lagi, stop sampai di sini. Maka jawabannya adalah faktor bilangan dari 24 1 2 3 4 6 8 12 dan 24. Paham ya adik-adik ya? Contoh selanjutnya nih. Tentukan faktor bilangan dari 28. Jawab. Kita kasih tabel lagi supaya gampang. Kita mulai dari angka 1. 1. Kalau kiri 1, kanannya berapa ayo? Iya, benar ya, 28. Bagi 2 bisa nggak? Bisa banget. Kiri 2, kanan 14. 28 dibagi 3. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut dibagi dengan 4. 28 dibagi 4 bisa nggak? Ayo. Bisa, benar. Jadi kiri 4, kanan 7. Dibagi 5 tidak bisa. Dibagi 6 tidak bisa. Dibagi 7 bisa. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Tapi sama dengan yang paling terakhir nih. 4 sama 7 sama dengan 7 kali 4 ya. Jadi stop sampai di sini aja. Maka jawabannya adalah faktor bilangan dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Gimana adik-adik, paham ya? Gampang ya? Paham dong, pastinya dong. Oke. Nah, karena tadi udah paham, kita latihan mandiri nih yuk. Kita kerjain, di post dulu videonya, dicatat di buku latihan adik-adik. Nah, nanti jawabannya bakalan saya bahas di video di TikTok dan video di Instagram saya. Nanti linknya akan ditaruh di deskripsi supaya adik-adik bisa mengkoreksi apa yang sudah adik-adik kerjakan benar atau salah. Atau kalau ada yang kurang paham, boleh di komen di bawah. Atau mau bahas materi apa, request bahas materi apa, boleh di komen di bawah ya adik-adik ya. Latihan mandirinya nggak banyak-banyak kok. Ada 5 aja. Tentukan bilangan kelipatan 8 yang kurang dari 78. Boleh dibaca, boleh di-post dulu videonya, dikerjakan di buku. Nanti jawabannya, pembahasan latihan mandiri bisa dilihat di channel TikTok dan Instagramnya saya. Link akan disematkan di keterangan video. Dan jangan lupa di-follow ya adik-adik. Di-follow YouTube-nya, di-subscribe YouTube-nya, di-follow TikTok dan Instagram saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.